bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi shalom. Hanya puji kemuliaan bagi nama Tuhan, hari ini kita boleh berada kembali di tempat ini, di rumah ibadahnya, di mana kita sudah berada di minggu terakhir bulan Januari. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu, biarlah hari ini kita boleh mempersembahkan korban yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya mengundang dengan kasih Bapak Robi untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya pagi hari ini yang indah ini kami mendapatkan sukacita dan sejahtera dari-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami percaya pada saat kami memuji-muji membesarkan nama-Mu, maka pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua yang mengambil bagian. Dan kami percaya juga urapan kuasa Roh Kudus-Mu juga mengurapi jemaat-Mu yang hadir pagi hari. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap firman yang diberitakan, yang disampaikan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan firman itu yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam perjalanan. Hantar dia Tuhan, tibakan dia di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mau menyerahkan ibadah ini dari pertama, pertengahan, dan akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Besar. Engkau adalah Allah yang duduk di tahta Maha Tinggi. Untuk itu bawa kami terbang tinggi ya Bapa, untuk kami boleh merasakan kemuliaan Tuhan. Ini hidup kami ya Bapa. Kami persembahkan untuk korban terbaik. Mari dengan sungguh jemaat Tuhan katakan, bawaku terbang tinggi ke dalam
melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Mari lebih sungguh lagi katakan bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami ya Bapa. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa. Katakan Kau Maha Besar. Kau Maha Besar, yang Maha Tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji nama-Mu kudus ya Tuhan. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah Kau Maha Besar, Kau Maha Besar, yang Maha semua makhluk angkat suara memuji. Katakan nama-Mu kudus, nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita lebih sungguh lagi, biarkan Tuhan hadir di tengah kita. Sama-sama katakan bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Mari sembah sujudku, segenap jiwa. Mari sama-sama katakan Kau Maha Besar Tuhan.
Bapa. Melalui pujian ini Bapa, kami mau menyatakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, Elohim Yahweh adalah Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami ingin lebih sungguh, lebih dahsyat lagi dalam menyembah Engkau. Terimalah pujian kami ini Bapa. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Siap untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari sapa kiri kananmu dulu Bapak Ibu. Ucapkan happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan berkati, haleluya. Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita, katakan Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, amin. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang maha kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya. Kekuatanku selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Amin. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang maha kuasa. Yes. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia, bukan tetap percaya. Sebab itu jiwa bersyukur dengan
kasih semangat untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari sama-sama katakan, walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tapi Tuhan tetap ada di hidup kita. Amin. Walaupun pohon ara tidak berbunga, yes. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan.
siapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini, hari yang syahdu ini, kita mengenang kehadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari yang syahdu ini, hari yang syahdu ini, kenangkan kehadiranmu, Bethlehem di Efrata, tempat kelahiranmu. Tak akan terlukiskan betapa mulia kasih-Mu, tinggalkan kemuliaan untuk selamatkanku. Di mata-Mu betapa ku berharga, senilai seharga diri-Mu. Kau relakan menebusku, anugerah-Mu yang terbesar. Mari kita angkat pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Hari yang syahdu ini, kenangkan kehadiran-Mu, Bethlehem di Efrata, tempat kelahiran-Mu. Tak akan terlukiskan betapa mulia kasih-Mu, tinggalkan kemuliaan
kebaikan-kebaikan. Bapa, pagi ini berkati kami dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti dan terlebih mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh digedein sedikit? Tes, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca kalimat yang terakhir, ini sebenarnya satu kalimat yang luar biasa, tetapi juga di dalamnya terdapat sebuah paradoks. Maksudnya paradoks itu seperti ketika Paulus berkata di saat dia lemah, di situ justru dia kuat. Bagaimana antara kelemahan dan kekuatan itu bisa terjadi bersama-sama? Ini kan paradoks ya. Dia berkata dia lemah tapi dia kuat. Lah lemah tentu tidak kuat Bapak Ibu Saudara. Kuat tentu tidak lemah. Tetapi kalimat ini menjadi paradoks karena dikatakan dia lemah tetapi dia kuat. Contoh sederhana saja ya Bapak, ketika badan kita sakit ya, kita mengalami kelemahan tubuh, sakit. Ini lagi musim sakit ya Bapak Ibu Saudara, banyak orang sakit. Biasanya memang tidak ada kekuatan, orang sakit itu nggak mau makan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu yang mendorong dia, tidak punya kekuatan. Justru pada saat-saat seperti itu, pada saat kita lemah, tidak ada kekuatan. Tetapi Paulus berkata justru di saat dia lemah, di situ dia menjadi kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalimat tersebut memiliki makna. Karena kalau Bapak Ibu Saudara kita baca 2 ayat sebelumnya, ada sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh Paulus. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini mundur daripadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus bicara soal tadi, ketika aku lemah justru di situ aku kuat. Kalau dihubungkan dengan 2 ayat ini, sebenarnya ada satu kronologi di mana Paulus memiliki satu tantangan tersendiri dalam pelayanannya. Apa itu? Namanya duri di dalam daging. Dan kalau menurut Paulus, duri di dalam daging ini adalah seorang utusan iblis yang suka mengocoh, katanya ya. Mengocoh dia. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah 3 kali berdoa. 3 kali berdoa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Banyak penafsir menafsirkan duri dalam daging itu dengan banyak hal ya. Dan memberikan makna-makna tersendiri. Ya silahkan saja. Saya Bapak Ibu Saudara mengikuti apa yang Alkitab sampaikan di dalam pendekatan konteks ya. Jelas di situ dikatakan utusan iblis. Apa yang sedang terjadi sebenarnya dengan Paulus waktu itu Bapak Ibu Saudara? Sampai dia berdoa, Tuhan ini utusan apa duri dalam daging ini coba diangkat atau kira-kira dihilangkan atau bagaimana begitu Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus
berkata sudah 3 kali dia doa. Tuhan malah menjawab apa? Paulus, cukuplah kasih karuniaku buat kamu. Ada sesuatu yang menarik dari ungkapan Tuhan sehingga Paulus punya satu kesimpulan tadi. Ya Bapak bisa kalau melihat kaitannya, ada sesuatu yang terjadi yang dialami Paulus, lalu ada doa yang dinaikkan Paulus dan ada jawaban Tuhan. Lalu Paulus punya kesimpulan, di saat aku lemah, disitulah aku kuat. Bapak Ibu saudara, saya ingin memberikan sebuah latar belakang Bapak Ibu saudara dalam surat 2 Korintus ini. Kalau Bapak Ibu saudara baca di dalam Alkitab, di antara semua tulisan Paulus, ya, surat-surat Paulus, surat 2 Korintus ini adalah surat yang paling bersifat pribadi. Pribadi dalam arti kata dibanding surat-surat yang lain, Paulus lebih banyak menceritakan isi hatinya di surat ini. Surat ini adalah bisa dikatakan surat di mana Paulus menyatakan isi hatinya. Waduh. Banyak yang dialami oleh Paulus. Kenapa? Karena memang Paulus berhadapan dengan orang-orang di dalam kota Korintus itu yang saat itu sedang menyerang Paulus, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang berkata Paulus punya duri dalam daging itu adalah penyakit matanya. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 dia berkata, aku menulis dengan dengan huruf yang besar. Katanya ini adalah gangguan di matanya Paulus. Ada yang bilang karena Paulus orangnya bentuk fisik Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus itu bentuk fisiknya tidak baik. Ada yang berkata pendek, ada yang berkata bongkok, ada yang berkata jelek gitulah kira-kira ya. Tapi ini semua kan dugaan Bapak Ibu Saudara. Belum pernah ada yang melihat Paulus. Siapa di sini yang sudah ketemu Paulus? Enggak ada, ya kan? Dan memang tidak ada yang pernah berjumpa dengan Paulus, ya. Kira-kira lah begitu kira. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca, ya ini cukup panjang, 2 Korintus pasal 11, satu pasal sebelumnya, ya. Saya bacakan saja, Bapak Ibu Saudara menyimak, ini panjang sekali. Bapak Ibu Saudara perhatikan 1 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 1, ya Bapak Ibu Saudara. Perhatikan penjelasan Paulus. Di dalam ayat 1 mulai ya Bapak Ibu Saudara kita melihat sama-sama ya. Saya bacakan buat kita. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Bapak Ibu Saudara punya gambaran. Oh kira-kira Paulus ngomong kamu sabar deh sama kebodohanku. Jadi dia mengakui ada kelemahan Bapak Ibu Saudara. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika Bapak Ibu Saudara ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ada orang lain yang datang menyampaikan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut ya ayat 5. Tetapi menurut pendapatku sekalipun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jadi ini ada komparasi. Jadi ada orang lain yang datang ngaku rasul kelihatannya jauh lebih hebat daripada Paulus. Mereka lebih tertarik dengan rasul-rasul itu. Lalu Paulus berkata ya gak apa-apa deh walaupun aku kurang dari rasul-rasul itu. Kira-kira begitu ya kalau saya gambarkan. Ini kita lanjut lagi. Kita lengkap nih Bapak Ibu Saudara. Bacanya sekarang ayat 12. Kepanjangan ya. Kita mulai lagi dari ayat 12. Lanjut ya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka. Untuk mencegah mereka mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu
pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Siapa orang-orang itu jadi lebih jelas Bapak Ibu. Kata Paulus, dia itu rasul palsu. Kalau iblis bisa nyamar, pelayan-pelayannya juga pun menyamar sebagai malaikat terang. Mereka melayani Bapak Ibu Saudara dengan berpura-pura, pekerja-pekerja curang kata Paulus. Ini menarik ya. Lalu kita Bapak Ibu Saudara lanjut lagi ke ayat yang ke-18 mulai. Ayat yang 18 lanjut lagi ya. Nih. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu sabar terhadap orang bodoh, ini maksudnya Paulus, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Makin nyata Paulus berkata, mereka yang nyamar tadi itu adalah pelayan-pelayan palsu yang menghisap jemaat, menguasai jemaat, memperhamba jemaat-jemaat Tuhan dengan tampilan-tampilan yang memegahkan diri. Pada Paulus bilang, aku enggak begitu deh. Dia terlalu lemah untuk menjadi rasul yang seperti itu. Karena memang Paulus tidak melakukan hal yang demikian. Saya lupa di bagian mana ada satu terjemahan lama ya. Bukan terjemahan baru tapi terjemahan sebelumnya. Sekarang kan ada terjemahan Alkitab yang versi terbaru. Lalu sebelum terjemahan itu terjemahan yang sering kita pakai. Nah sebelum itu ada terjemahan lama Bapak Ibu. Saya lupa di dalam ayat mana, saya coba cari-cari dari kemarin itu gak ketemu-temu. Tapi saya ingat sekali waktu saya belajar studi ayat ini diungkapkan di dalam 2 Korintus. Mereka ini dikatakan menjajakan firman. Jadi di sana tuh lebih terjemahan yang paling lama itu ngomong mereka menjajakan firman. Menjajakan firman itu bahasa sederhananya mereka jualan kebenaran. Jualan firman. Bapak Ibu saudara, jadi peristiwa yang dialami Paulus, hal-hal yang realitas yang mungkin kita hadapi sekarang di mana kita melihat ada pelayanan-pelayanan yang seperti itu. Nggak usah heran. Zaman Paulus sudah ada yang seperti itu ternyata. Tidak secara sungguh-sungguh melayani di gereja. Gereja bukan lagi tempat di mana orang diajar kebenaran, diajak hidup benar, diajak bertobat kembali kepada Allah, mempersiapkan diri menyambut kekekalan, fokus kepada langit baru dan bumi baru. Tetapi gereja menjadi tempat orang yang tidak jauh lebih dari hanya sekedar penyelenggaraan konser Bapak Ibu Saudara. Pelayan-pelayanan yang hanya menimbulkan kemewahan. Sekali lagi saya tidak melarang ya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak ngomong begini tidak bermaksud melarang mereka yang berbuat seperti itu. Silahkan saja, monggo. Ya kalau punya uang, punya ini silahkan saja. Tetapi yang saya soroti adalah bagaimana esensi dalam sebuah gereja yang membawa orang kepada Kristus itu. Bukan lagi pelayanan-pelayanan yang hanya tampil Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesuatu yang benar-benar membawa orang ke dalam kekekalan. Itu yang menjadi sorotan saya dan seringkali Bapak Ibu Saudara banyak tampilan-tampilan seperti itulah yang muncul. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara di tempat ini yuk kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara benar-benar menyelenggarakan sebuah ibadah yang bukan sekedar ibadah,
sesaat. Tampilan-tampilan sesaat, tetapi benar-benar menghadirkan Allah di sini. Sampai sini ada amin nggak Bapak Ibu Saudara? Benar-benar Allah hadir di sini melawat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan ini memang harganya mahal Bapak Ibu Saudara. Nah jadi Paulus berhadapan dengan mereka Bapak Ibu Saudara. Inilah yang disebut Paulus duri dalam daging. Dan Paulus menemukan orang seperti ini ada di dalam pelayanannya. Di mana Paulus melayani ada mereka Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca surat Filipi juga ada yang begini. Di Filipi Paulus juga ketemu dengan mereka. Di beberapa tempat Paulus melayani ada orang-orang seperti ini yang kemudian datang menyampaikan sesuatu yang lain dari Paulus. Kalau dibikin sebuah perbandingan ada ya Paulus itu orang yang sederhana tetapi ada yang memukau lebih daripada Paulus. Dan kalau kita baca terus Paulus berkata gini, bukannya saya gak bisa, kira-kira gitu ya. Bukannya saya gak bisa punya karunia-karunia hebat. Kalau Bapak Ibu Saudara mundur lagi ayat tadi di 2 Korintus 12, mundur lagi 2 ayat. 3 ayat di atasnya, Paulus itu bicara soal sesuatu yang luar biasa itu di mana Paulus diangkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan dia ngomong pakai bahasa orang ketiga ya. Aku melihat ada seorang yang dibawa ke langit ketiga Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dalam sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara, ini karunia yang paling top dari antara semua karunia. Diajak ketemu Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Mana ada yang bisa? Ibaratnya kalau zaman sekarang bahasanya gini, naik ke surga, turun lagi. Hebat kan Bapak Ibu Saudara? Yuk, di antara semua karunia yang paling hebat apa? Bisa naik ke surga, turun lagi. Ayo. Jadi Paulus itu sedang ngomong begini, kalau mau hebat-hebatan karunia, saya itu udah ngalamin karunia banyak banget. Mulai dari bayangan menyembuhkan, bayangan Paulus menyembuhkan loh. Jadi Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab waktu Paulus lewat bayangannya kena orang sakit sembuh. Sapu tangan juga ada gak sih? Fenomena zaman sekarang sapu tangannya. Tapi dulu Bapak Ibu Saudara ada pendeta yang demikian Bapak Ibu Saudara, di Surabaya. Itu diurapi Tuhan. Awal-awal Pentakosta di Indonesia. Fenomena-fenomena itu kata Paulus kalau cuma bicara soal karunia yang wow gitu loh. Saya juga bisa. Paulus ngajar ada muridnya di jendela Bapak Ibu Saudara. Namanya siapa nih saya mau tanya, tahu gak murid yang ada waktu Paulus ngajar dia di jendela jatuh lalu mati. Siapa? Theotikus betul. Jatuh Bapak Ibu Saudara mati. Lagi belajar bukannya di bangku di jendela Bapak Ibu Saudara ya. Kena angin jatuh mati Bapak Ibu Saudara. Paulus doain bangkit Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara soal kayak gini-gini kata Paulus, saya tuh nggak kalah lah sama itu. Tapi kata Paulus, apakah saya mau bermegah dengan itu? Tidak. Justru aku bermegah dalam kelemahanku. Dan ayat tadi di situ dikatakan bahwa supaya Paulus tidak meninggikan diri, maka hal-hal seperti itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, keadaan-keadaan yang sulit, bukan berarti Bapak Ibu Saudara bisa memiliki arti, maksud saya gini, bisa memiliki arti sebagai penyeimbang dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan memberikan hal-hal sulit itu sebagai pagar supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak jatuh ke jurang kesombongan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kegagalan yang bisa Tuhan izinkan terjadi, ada kegagalan, ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Seringkali tidak selamanya buruk di mata kita. Buruk dalam arti kata ya kok gagal, harusnya kan berhasil. Tetapi seringkali itu bisa menjadi sebuah pagar menjaga Bapak Ibu Saudara untuk apa? Tetap rendah hati. Tetapi seringkali banyak orang mengejar keberhasilan semata-mata dan tidak pernah mau belajar dari kegagalannya. Mau mengejar keberhasilan semata-mata tapi tidak mau belajar dari kegagalan demi kegagalan.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya Allah itu baik, maka keberhasilan itu baik, kegagalan pun baik. Yang setuju katakan amin. Teman-teman yang masih studi, kegagalan kadang-kadang baik. Menjaga kita rendah hati dan lebih serius. Bapak Ibu Saudara, maka Paulus menghadapi hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Paulus yang begitu luar biasa hebat menghadapi hal yang demikian. Sebagai sebuah teladan dan contoh bagi kita juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Dan Paulus berdoa, Tuhan kalau bisa mereka enggak ada. Tetapi kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru mereka adalah pagar yang menjagai kamu supaya kamu enggak sombong, Paulus. Bapak Ibu Saudara, tetapi yang menarik adalah jawaban Tuhan yang bagian kedua ini. Waktu dia berdoa, Paulus berdoa sudah 3 kali, tapi jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu Saudara, waktu saya renungkan kalimat ini, saya mendapat sesuatu yang menarik sekali yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu Saudara pagi ini. Kalimat ini adalah sebuah jawaban yang digumuli Paulus dari apa yang dia doakan. Jawaban Tuhan ini sangat unik. Karena apa yang dijawab Tuhan sebenarnya bukanlah sebuah jawaban yang ditanyakan oleh Paulus. Kalau Bapak Ibu lihat jawabannya itu kan Tuhan jawab. Paulus minta kalau bisa Tuhan menghalau mereka. Tetapi Tuhan tidak menjawab pertanyaan Paulus, memberikan jawaban yang tidak sesuai menurut saya. Kalau jawaban yang tepat mungkin Tuhan berkata oke, tidak. Ya kalau memang Tuhan gak ngizinin ya bilang aja tidak. Jangan Paulus, tidak. Tuhan boleh gak mereka gak ada di sini? Jawabannya tidak, lebih baik. Atau ya oke, saya kabulkan. Tetapi ditanya cukup Paulus kasih karuniaku bagimu. Hah, bingung kan? Nih apa enggak? Minta ini kok jawabannya yang lain. Tetapi dari situ Bapak Ibu Saudara, saya renungkan ada satu pelajaran yang menurut saya luar biasa dari jawaban Tuhan kepada Paulus. Di sini kita belajar satu pelajaran penting bahwa jawaban doa kita ketika kita bergumul di hadapan doa adalah sebuah kasih karunia dari Tuhan. Semua jawaban doa itu adalah sifatnya kasih karunia. Kenapa? Karena doa bukanlah sesuatu hal yang sifatnya mekanis. Mekanis itu artinya gini, kalau saya minta A dapat A, minta B dapat B. Bukan. Ternyata di dalam Kristen kita memiliki satu pelajaran tentang doa kepada Allah dan jawaban Tuhan terhadap doa kita. Sifatnya tidak mekanis. Saya minta A dapat A, B dapat B. Bisa mekanis, bisa juga kalau sesuai kehendak Tuhan. Kita minta Tuhan kabulkan. Tetapi yang lebih daripada itu sebenarnya semua ini Bapak Ibu Saudara. Semua jawaban Tuhan itu tidak bersifat seperti mekanis demikian, tetapi bersifat anugerah. Sesuatu yang Tuhan ingin berikan sesuai dengan kehendaknya. Jawaban doa itu adalah anugerah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau jawab terhadap kita. Jadi jawaban doa itu adalah sebuah anugerah yang lahir dari hati Allah sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan dan kedaulatan Allah bagi kita. Seringkali Tuhan tidak memang menjawab doa kita, Tuhan memberikan jawaban yang lain. Bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Namun di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ini mengajarkan gini, apapun pergumulan dan doa-doa kita, semua itu ada di dalam kendali Tuhan dan di dalam kasih karunia-Nya. Dan yang paling menarik bahwa gini, kasih karunia Tuhan itu tidak pernah habis untuk menjawab doa Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melihat jawaban Tuhan itu sebagai kasih karunia dan anugerah Tuhan. Paulus mendapat sebuah pelajaran yang berharga dan kita pun hari ini mengerti bahwa seringkali memang Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita.
Dan ketika Tuhan menghendaki itu Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan pasti, karena Dia yang mau, Dia pasti akan bertindak atas segala sesuatu yang Dia putuskan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Sampai sini ada amin Bapak Ibu Saudara. Maka Paulus berkata di dalam kalimat ini, ketika aku lemah justru disitulah aku kuat. Dan kasih karunia Allah itu memampukan kita untuk bisa melewati hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, Paulus diajak untuk melihat bagaimana perjalanan pelayanannya Paulus sampai dengan saat dia bertanya yang terakhir itu. Seakan-akan tidak pernah ada kasih karunia Tuhan yang tidak mengcover pelayanannya. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya melewati hari-hari hidup kita. Banyak kesaksian sepertinya kalau kita mau renungkan. Ketika kita bisa melewati hari demi hari hidup. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara coba renungkan dalam satu hari. Di mana Bapak Ibu Saudara bisa melewati jam demi jam, step by step hidup. Di dalamnya ada kasih karunia, terutama dalam situasi-situasi sulit yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Bapak Ibu Saudara, saya setiap kali merenungkan pelayanan di tempat ini, saya itu kadang-kadang malu Bapak Ibu. Malu aja sama Tuhan. Tentu malu sama Tuhan. Karena menurut hitung-hitungan saya, mungkin orang melihat hitung-hitungannya, kayaknya gak pernah masuk pelayanan ini Bapak Ibu Saudara. Dulu tempatnya jauh, kendaraan susah, gak ada orangnya. Aduh Bapak Ibu Saudara. Saya sekarang kalau renungkan itu kok masih bisa eksis kita ya. Kok masih bisa ada pelayanan ini. Berarti ini bukan manusia yang bekerja di sini. Kalau manusia yang bekerja ini udah bubar Bapak Ibu. Kita diterpa dengan banyak hal. Dari sisi ekonomi kita lemah, waduh banyak kurangnya dan sebagainya. SDM kita juga kurang dan sebagainya. Tapi kalau hari ini masih ada, gitu. Seakan-akan kalau saya doa gini kan saya suka berdoa, Tuhan berkatilah pelayanan ini, Tuhan buka jalan. Kita kan pengen ya luar biasa. Tetapi Tuhan kadang-kadang juga cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bukankah selama ini ada Andris? Percayalah bahwa Dia menyertai pelayanan ini dan biar, makanya Bapak Ibu Saudara, di tahun ini ayo kita kerja lebih giat lagi buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tahun ini kita berjuang bersama-sama lagi. Ayo Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin. Kita udah melewati banyak hal dan ke depan pun, saya percaya ke depan pun, di depan pun Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan menyertai kita bersama-sama. Tinggal kita bagaimana kita berjuang bersama-sama dan kita mau bayar harganya. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kemudian kalimat Paulus, jika aku lemah, di situ aku kuat. Kalimat di dalam ayat yang ke-10 tadi menarik bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku, kelemahan-kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kalau ayat 9 mundur lagi Bapak Ibu Saudara, setelah Paulus Tuhan menjawab cukuplah kasih karuniaku bagimu, ada kalimat ini, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, ini juga kalimat Tuhan yang luar biasa. Kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Dan saya renungkan gini. Jawaban Tuhan ini ketika dia bilang gini, sempurna di sini bukan bicara soal kehebatan kuasa Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita saja. Tetapi sempurna di sini berbicara mengenai pengalaman yang kita alami di dalam kuasa itu. Gini, ketika kita merasa diri kita kuat Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan pernah mengalami kuasa Allah. Karena kita mengandalkan kekuatannya kita.
Kekuatan Allah bisa terjadi tapi mungkin tidak sempurna karena ada kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Masih ada kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa kuat, kita tidak akan mengalami kuasa itu secara sempurna sekalipun kuasa itu diberikan secara penuh. Karena kita masih mungkin berpikir bahwa kekuatan kita turut menentukan keberhasilan kita. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk menyadari bahwa kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita dan kuasa Allah itulah yang memampukan kita melakukan segala sesuatu. Sederhananya kita diajak untuk benar-benar menggantungkan diri kepada kuasanya. Kalau botol masih ada isinya maka dia hanya botol kosong baru bisa diisi penuh Bapak Ibu Saudara. Benar gak? Tapi kalau botol ada setengahnya maka yang dari luar hanya mampu mengisi setengahnya saja. Bagaimana sekarang saat ini benar-benar kita berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri, tidak mengandalkan manusia, kekuatan apapun, dan benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kehidupan. Disitulah Bapak Ibu Saudara dan saya akan mengalami kuasanya yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna dan kuasa Tuhan yang sempurna inilah yang ingin kita alami dalam kehidupan. Pengalaman mengalami kuasa Tuhan yang sempurna ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, ada satu kesadaran yang mesti muncul dalam diri kita untuk bisa merasakan ini. Ada satu kesadaran yang muncul, yaitu kalimat ini. Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Selama Bapak Ibu Saudara kita menyadari kita bisa, seringkali mohon maaf kita melupakan Tuhan. Kita harus dengan satu sikap hati rendah diri, Tuhan aku gak mampu tanpa Tuhan. Tuhan tolong aku, pegang tanganku, Tuhan berjalan bersama aku. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ya yang Tuhan latih saya secara pribadi dalam pelayanan. Melatih kami dalam keluarga. Menjadikan Tuhan satu-satunya. Tuhan kami gak mau ngandalin yang lain. Kecuali Tuhan. Melewati hari demi hari. Bapak Ibu Saudara akan mengalami perjumpaan-perjumpaan kuasa Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ke depan kita gak tahu akan terjadi apa. Tapi satu hal yang kita percaya. Apa Bapak Ibu Saudara? Cukuplah kasih karunia Tuhan buat hidup Bapak Ibu Saudara. Dia akan menjaga, memelihara, melindungi, menopang. Mari kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang hidup. Sekalipun ada tantangan dan pergumulan, kita mau tetap kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tahtamu kekal ya Bapa, tegak berdiri. Pujian ini menjadi doa kita Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Tahtamu kekal ya Bapa, tegak berdiri. Dari kekal sampai kekal, kerajaanmu tetap selamanya. Kau tak berubah ya Bapa, Kau tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak
percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kau memerintah alam semesta, Kau memerintah alam semesta. Kuasa-Mu atas segalanya. Aku percaya Kau Maha Kuasa. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu Saudara. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi dalam kehidupan, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit, berjuanglah terus bersama dengan Tuhan. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau menyelesaikan pertandingan hidup kita, setiap perlombaan-perlombaan hidup yang Tuhan izinkan, dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Kasih karunia Allah cukup bagi Bapak Ibu Saudara saya. Dalam kelemahan-kelemahan Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan jadi sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Biar ini menjadi pengalaman kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita dua-dua. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil. Mari sekali lagi katakan, ku serahkan hidupku Tuhan. Ku serahkan segenap hidupku dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bapa, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami benar-benar menyerahkan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Ajar kami mengerti dan percaya dan yakin kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan, melewati setiap tantangan dan pergumulan. Biar kuasa-Mu menjadi sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Melalui hidup kami yang diubahkan, yang dibentuk, yang didewasakan lewat setiap tantangan dan pergumulan Tuhan. Kami membawa keharuman nama-Mu. Bapa, hamba berdoa berkati umat-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati umat-Mu. Berikan kekuatan ilahi dalam hidup mereka. Roh Kudus berjalan bersama dengan mereka hari demi hari. Roh Kudus tuntun langkah mereka. Bapa, melalui Roh-Mu tuntun kami sampai langit baru dan bumi yang baru Tuhan. Kami masuk dalam kekekalan bersama dengan Engkau
dengan hidup yang diubahkan. Pegang tangan kami. Bapa, kami angkat tangan kami dan kami menyadari kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati umat-Mu sekali lagi Bapa. Berkati mereka. Beri mereka kekuatan untuk terus melangkah bersama dengan Engkau. Bapak, berkati pelayanan kami di Little Flock Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini gereja-Mu, milik-Mu Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Di tahun ini tuntun kami lagi ya Tuhan. Melewati tahun ini berjalan bersama dengan Tuhan. Bawa kami kepada apa yang Engkau rancangkan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, kami sudah melewati masa-masa yang panjang bersama dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menopang kami tidak ada. Kami mengakui kebesaran-Mu. Untuk itu teruslah Bapa pegang tangan kami dalam pelayanan di tempat ini. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Apa yang Engkau pandang baik untuk kami lakukan. Berkati umat-Mu yang dengan setia hadir. Berkati umat-Mu yang dengan setia melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Yang berkorban menopang pekerjaan-Mu lewat apa yang mereka berikan Tuhan. Berkati setiap taburan mereka, persembahan mereka yang mereka berikan buat pekerjaan Tuhan. Biar ini menjadi alat yang dipakai dengan jujur dan bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehingga nama-Mu yang dimuliakan. Berkati setiap taburan-taburan mereka ya Bapa. Engkau membalas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa untuk mereka yang hari ini sedang sakit Tuhan. Mereka tidak bisa datang. Tuhan, kami berdoa buat Ken, anak dari Kogola yang juga sedang sakit. Kami berdoa buat Flo yang juga sedang sakit. Dan seluruh umat-Mu yang hari ini datang dengan kelemahan tubuh. Mereka yang sedang tidak enak badan, mereka yang sedang sakit, kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati dan menopang setiap kami. Ini doa kami. Ya Bapa, Bapak Ibu Saudara tetap angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita sudah selesai. Shalom. Jangan lupa saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa setiap hari Rabu melalui aplikasi Zoom. Dan untuk pengumuman tidak ada lagi, yang ulang tahun juga tidak ada ya. Oke, baik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara. Shalom.